Pilkada sudah di depan mata. Hasil survei pemilihan Gubernur Jawa Barat menyebut pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan masih duduki urutan teratas. Lantas bagaimana kondisi iklim politik dan strategi para paslon untuk mencuri suara warga Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, MQ Iswara, jubir pemenangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, dan Chairoman Putro, jubir pemenangan Ahmad Saiku Ilham Habibi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Wilson. Selamat sore, Mas Wilson. Saya ke Bang Hanta terlebih dahulu. Bang Hanta, apa yang membuat Deddy Mulyadi dan Erwan unggul di Jawa Barat? Faktor apa yang membuat mereka unggul? Ya, pertama tentu popularitas ya, sebelum ke tingkat elektabilitas. Karena itu kami menyebutnya pertarungan para veteran, yaitu mantan cawagup yang bertarung di 2018 yang lalu, Mas Wilson. Dan kita tahu Deddy Mulyadi dan Pak Saiku dan Kang Deddy Mulyadi itu adalah cawagup dulu di 2018 yang lalu di Jawa Barat. Nah, mereka bertarung kembali dan inilah dua kandidat yang di urutan nomor 1 dan nomor 2 secara elektabilitas. Jadi faktor popularitas lah relatif lebih, apalagi lebih awal Deddy Mulyadi diusung oleh Kim, sementara sebaliknya itu belum terlalu lama untuk Pak Saiku, baru belakangan ya, lebih lama, lebih awal dari Deddy Mulyadi. Itu faktor pertama. Yang kedua, ini menunjukkan terkonsolidasinya suara Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Nah, yang sebelumnya Ridwan Kamil kan menjadi kompetitor berat bagi Deddy Mulyadi kalau bertarung. Ternyata Kang RK maju di Jawa Barat, tapi ternyata ke Jakarta. Nah, itu tergambarkan dari survei Poltreking Indonesia. Misalnya perolehan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan di aglomerasi kultural, subkultur Bandung Raya itu tinggi sekali. Keunggulan tertingginya Deddy Mulyadi di Bandung Raya. Dan kita tahu Bandung Raya adalah basisnya Ridwan Kamil. Nah, basis Ridwan Kamil itu cenderung berdasarkan data survei bergeser ke Deddy Mulyadi. Yang kedua, basis Pantura itu kekuatan kedua dari Deddy Mulyadi yang menunjukkan mengapa dia kuat, dan itu memang sejak 2018 memang mantan Bupati Purwakarta ini, Kang Deddy Mulyadi, cukup kuat, itu adalah basisnya. Nah, yang menarik memang di Megapolitan itu ada basisnya PKS. Masih lebih banyak ke Deddy Mulyadi, tetapi tidak setinggi di Bandung Raya dan Pantura perolehan Deddy Mulyadi. Artinya di situ Ahmad Saiku memiliki peluang untuk tumbuh Megapolitan basis-basis PKS. Ditambah mesin politik ya, karena dukungan partai yang cukup besar. Di sana ada pengaruh Prabowo atau Prabowo Effect yang barusan menang dalam Pilpres di Jawa Barat. Baik, Mas Hanta, bisakah yang disampaikan tadi oleh Pak Chairoman mendulang elektabilitas dari Pak Saiku dan Ilham Habibi? Ya, pertama memang secara jarak jauh ya, kemenangan Deddy Mulyadi sangat tebal sekali. Tetapi tetap karena pilkadanya masih 2 bulan, kalau pilkadanya tinggal 1 minggu, saya langsung prediksi nih, Deddy Mulyadi pasti memenangkan, kemungkinan besar menang di Jawa Barat. Nah, memang saya kira ada beberapa faktor yang harus diantisipasi oleh Kang Iswara dan tim Deddy Mulyadi, meskipun jauh ya, relatif jauh selisihnya. Satu, faktor cawagup yang dimiliki oleh Pak Ahmad Saiku, ini elektabilitasnya kalau tanpa berpasangan itu lebih tinggi cawagupnya Ilham Habibi dari Pak Saiku. Pak Saiku hanya 12%, Ilham Habibi 16%. Nah, setelah digabungkan menjadi 11, sekian persen. Artinya itu bisa dikapitalisasi betul dari sisi nama Pak Habibinya, Ilham Habibi, faktor wakil. Itu mirip dengan Jakarta yang juga kami baru publish, Rano Karno lebih tinggi dari Pramono Anung. Itu satu. Yang kedua, faktor partai. PKS ini kan partai yang bisa diandalkan mesin politiknya. Jangan lupa pada 2018 yang lalu, itu Sudrajat dan Saiku itu merangsek cukup tiba-tiba tinggi itu, mendekati elektabilitas Ridwan Kamil menjelang pilkada. Dan satu lagi, ini data penting, swing votersnya masih cukup tinggi, 42,6% orang mengatakan di Jawa Barat masih mungkin berubah. Jadi kalau ternyata ini yang harus diantisipasi, tapi saya harus mengatakan secara objektif, jaraknya terlalu jauh. Perlu pekerjaan berat bagi Pak Saiku untuk meningkatkan popularitasnya luar biasa. Nah, kalau popularitasnya naik, harus melakukan semacam penetrasi di basis-basis yang saya sebutkan milik Deddy Mulyadi. Baik. Karena masih ada 2 bulan, masih mungkin. Meskipun peluangnya sangat berat. Mas Hanta, kalau karakter dari warga Jawa Barat ini sebenarnya lebih memilih tokohnya, Mas Hanta, atau program kerjanya? Sama kuatnya ya, kalau kita membedah di Jawa Barat, karakter tipologi pemilih itu ada pemilih rasional yang memilih karena tadi Wilson katakan kinerja, rekam jejak, pengalaman.
tapi juga ada karakter personal, itu pemilih psikologis. Itu kalau kita bedah di data survei kami di Jawa Barat, itu sama kuatnya peluang bagi kedua kandidat untuk bersosialisasi cukup bagus ya. Misalnya gini datanya, pemilih rasional ada 41,8%, psikologis 21%. Tapi kalau dibedah lebih dalam, yang melihat preferensi kinerja pengalaman kandidat itu 22%, yang melihat karakter personal, preferensi karakter personal kandidat itu 20%, 19,8%. Jadi dua faktor yang ditanyakan oleh Mas Wilson itu betul, dua faktor yang paling penting untuk dijadikan strategi bagi kandidat dan tim. Jadi pemilih rasional harus bagaimana mereka menawarkan kinerja Deddy Mulyadi selama ini, kinerja Pak Saifu selama ini, atau PKS bisa dikaitkan dengan Pak Ahmad Heriawan pernah memimpin Jawa Barat. Begitu juga karakter personal, karakter tadi yang disampaikan oleh Pak Iswara itu kan menunjukkan brand bahwa Deddy Mulyadi sering turun ke rakyat, merakyat dan seterusnya. Itu juga bagian dari strategi untuk menyasar pemilih yang memperhatikan karakter personal. Jadi menurut saya faktor itu penting, Wilson, sama-sama penting, tergantung cari segmentasi di mana kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa pemilih rasionalnya tinggi, ya pendekatan harus dengan rasionalitas. Kalau di sana banyak pemilih psikologis, maka pemilih psikologis. Kalau sosiologis, pemilih sosiologis. Itu faktor yang paling penting. Pemilih rasional yang lainnya nanti menunggu bagaimana performa debat. Debat itu soal mereka menyampaikan program, visi misi, kinerjanya selama ini, penguasaan masalah. Tapi pemilih psikologis juga menonton debat melihat dari sisi karakter personal. Bagaimana dia public speakingnya, bagaimana dia penguasaan panggungnya. Jadi strategi itu sangat menentukan bagi kedua kandidat nanti di masa kampanye juga. Apakah efektif mereka bersosialisasi, berkampanye di 2 bulan. Kami tanpa Mas Hanta, terima kasih Mas Hanta telah bergabung bersama kami. Baik Suara, baik Roman, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanta. Siap Mas Hanta.